Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum la'allakum bi khair. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar sirah ya nak. Ustazah akan meringkas dari bab 1 sampai bab 3. Di bab 1 yaitu kisah dua orang ibu yang salah seorang anak dari keduanya dicuri serigala. Nah, Ustazah telah menerangkan tentang Ustazah telah menceritakan tentang kisah ini ya nak. Nah, anak-anak Ustazah bisa melihat kembali tentang kisah tersebut. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut yaitu seorang hakim hendaknya memperhatikan qarinah atau tanda yang ada ketika hendak memberikan keputusan. Yang kedua yaitu cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Nah, anak-anak Ustazah bisa melihat ya nak bagaimana rasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu itu sangat sayang kepada anaknya nak. Nah, jadi kita sebagai seorang anak harus taat kepada orang tua. Kita tidak boleh durhaka kepadanya. Kita tidak boleh mengatakan is atau ah. Nah, anak-anak Ustazah, jadi kita harus mentaati orang tua. Karena durhaka kepada orang tua itu adalah dosa. Nah, kecerdikan tidak dibatasi usia, itu maksudnya bahwasannya kepintaran ilmu itu tidak dinilai dari usia, itu maksudnya tidak dinilai dari batas usia. Bukan berarti orang yang tua itu ilmunya banyak nak, terus orang yang muda itu ilmunya sedikit. Nah, anak-anak Ustazah bisa melihat kisah ini ya nak. Ketika dua orang wanita ini mendatangi Nabi Daud, lalu Nabi Daud memutuskan anaknya itu untuk wanita yang tua. Maka keduanya keluar dan mendatangi Nabi Sulaiman bin Daud. Nah, Nabi Sulaiman ini adalah anaknya Nabi Daud alaihi salam. Lalu dua orang wanita itu memberitahukan kejadiannya. Maka Nabi Sulaiman berkata, bawalah kepadaku pisau agar aku membelah untuk keduanya. Nah, Nabi Sulaiman di sini akan membelah anak itu menjadi dua. Wanita muda menjawab, jangan kamu lakukan itu, semoga Allah merahmatimu. Dia adalah anaknya wanita yang tua. Maka Nabi Sulaiman memutuskan bahwa anak itu untuk wanita yang muda. Di bab 2 yaitu kisah orang yang masuk surga karena menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu keutamaan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Termasuk adab ketika kita berjalan adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, yaitu seperti kayu, ranting, paku, duri, atau semisalnya. Luasnya rahmat Allah dan karunia-Nya. Allah membalas orang yang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan dengan pahala yang besar. Pohon yang ditebang adalah pohon yang mengganggu kaum muslimin, bukan sembarangan pohon ya nak. Nah, anak-anak Ustazah, apa yang menyebabkan laki-laki itu masuk surga? Iya nak, yang menyebabkan laki-laki ini masuk surga karena dia menebang pohon di mana pohon itu mengganggu manusia. Nah, siapa yang meriwayatkan hadis di atas nak? Siapa nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Iya nak, Abu Hurairah, bukan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Pohon yang bagaimana yang layak ditebang nak? Iya, pohon yang mengganggu kaum muslimin ketika berjalan.
Baik nak, kisah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu tentang keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ustazat, ada yang tahu apa itu tawakal? Iya nak, tawakal artinya menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Kewajiban melunasi hutang. Nah, anak-anak ustazah, ketika anak-anak ustazah meminjam uang kepada teman kita, anak-anak ustazah wajib melunasi hutang tersebut ya nak. Kita boleh berhutang dan memberi hutang, seperti seorang laki-laki dari Bani Israel meminjam uang sebanyak 1.000 dinar kepada seorang laki-laki dari Bani Israel. Dia menjadikan Allah sebagai saksi dan penjamin atas uang yang dipinjamnya. Semoga anak-anak ustazah dapat mengambil faedah dari 3 kisah tersebut ya nak. Baiklah, kita cukupi dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.